Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi, hari ini kita akan belajar tentang IPS ya. Kita masih akan membahas tentang sejarah ya. Kita melanjutkan subbab yang kemarin. Untuk hari ini kita akan membahas tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia ya. Oke ya. Belandanya gimana? Oke, nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Oke, kita hari ini sekarang akan membahas prosesnya ya, dan latar belakang Jepang bisa menguasai Indonesia. Yang pertama, tanggal 7 Desember 1941 itu terjadi fenomena yang sangat luar biasa, yaitu meletusnya Perang Asia Pasifik yang diawali dengan serangan Jepang itu ke pangkalan Angkatan Lautnya Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Jadi Jepang itu menyerang kapalnya atau pangkalan lautnya Amerika. Ya. Terus tanggal 8 Desember 41, Amerika Serikat tadi dan teman-temannya itu mengumumkan perang terhadap Jepang sehingga berkobarlah Perang Asia Pasifik. Jadi ini terjadi di Perang Dunia II ya. Jadi satu-satunya negara di kawasan Asia yang ikut Perang Dunia itu adalah Jepang. Kemudian keberhasilan Perang Asia Pasifik tadi membuat Jepang itu berhasil menguasai wilayah Asia Tenggara dengan taktik yang cepat. Contohnya negara bagian Indochina, Malaysia, Burma, Muang Thai, dan salah satunya Indonesia. Baik, sekarang kita akan ke prosesnya ya. 11 Januari 1942 itu Jepang pertama kali mendarat di Tarakan. Tarakan itu di Kalimantan ya. Kemudian tanggal 24 Januari 1942 Jepang itu menduduki Balikpapan dan kota lainnya di Kalimantan. Jadi seluruh Kalimantan sudah berhasil diduduki oleh Jepang. Selanjutnya tanggal 16 Februari 1942 itu Jepang menduduki daerah Palembang. Kemudian disusul lagi tanggal 1 Maret 1942 Jepang berhasil menguasai Batavia. Dan Batavia pada saat itu masih menjadi wilayah kekuasaannya Belanda. Kemudian tanggal 1 Maret juga Jepang sudah berhasil menguasai wilayah-wilayah di Jawa. Kemudian ya, karena Belanda tadi masih menguasai Indonesia, sehingga Belanda juga nggak mau kalah ya, nggak mau ada yang mau menguasai Indonesia, sehingga melakukan pertempuran dengan Jepang. Ternyata pertempuran itu Belanda mengalami kekalahan, sehingga tanggal 8 Maret 1942 Belanda menyerah kepada Jepang. Ya, oke. Kemudian perjanjian serah terima tadi ditandatangani oleh Gubernur Jenderal Tjarda van Stachouwer dan Legend Terpoorten dari pihak Belanda. Kemudian dari pihak Jepang diwakili oleh Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Ya, namanya agak susah ya, tapi diingat-ingat. Oke, selanjutnya for your information aja. Jadi Jepang itu hanya butuh waktu 3 bulan saja untuk menduduki Indonesia. Ya, cepat sekali ya. Sampai Jepang aja bisa mengalahkan Belanda ya. Oke, hal apa sih yang dilakukan Belanda pertama kali saat menduduki Indonesia ya? Jadi dari tanggal 8 Maret tadi itu juga mulanya awalnya Jepang itu sudah menduduki Indonesia. Jadi di sini ada membagi Indonesia menjadi 3 wilayah. Yang pertama, pemerintahan militer Jepang Angkatan Darat itu menduduki daerah Sumatera. Kemudian pemerintahan militer Jepang Angkatan Darat lagi itu menduduki wilayah Jawa dan Madura. Dan terakhir, pemerintahan militer Angkatan Lautnya Jepang itu menguasai wilayah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku. Jadi ini 3 pembagian daerah yang dilakukan oleh pemerintahan militer dari Jepang. Kemudian pemerintah militer Jepang Angkatan Darat itu nama lainnya Rikugun. Ya, diingat-ingat pemerintahnya namanya Rikugun. Kalau pemerintah militer Angkatan Laut itu namanya Kaigun. Ya, jadi ini nggak ada di buku, jadi boleh ditambahkan di catatannya. Oke, next. Setelah membagi 3 wilayah, sekarang Jepang membentuk suatu organisasi sosial yang mana tujuannya yaitu untuk menarik simpati masyarakat Indonesia ya. Yang pertama, organisasi itu disebut dengan Gerakan 3A. Mungkin kalian sudah nggak asing ya, soalnya ini materinya sudah pernah diajar zaman kalian SD ya. Kalau nggak tahu berarti nggak pernah SD. Oke, dibentuknya kapan? Yaitu dibentuk April 1942. Tujuannya apa? Yaitu tujuannya mencari dukungan dan simpati masyarakat Indonesia untuk membantu pembentukan negara Asia Timur Raya.
3A kepanjangan apa saja, yaitu Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Jaya Asia. Biasanya ada yang menyebutkan Jepang diganti dengan kata-kata Nippon, itu sama saja. Kemudian dicetuskan oleh siapa sih gerakan 3A ini? Dicetuskan oleh Hiroshi Shimizu dari Jepang dan dipimpin oleh Mr. Samsudin dari Indonesia. Oke, setelah 3A menurut Jepang sudah nggak menarik lagi, sehingga Jepang itu membuat organisasi yang kedua yang disebut dengan Putra atau Pusat Tenaga Rakyat. Dibentuk kapan? Yaitu tanggal 16 Maret 1943, dipimpin oleh 4 serangkai. Siapa saja 4 serangkai itu? Yaitu ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Nah, ini tokoh-tokoh yang disebut 4 serangkai. Tujuannya apa? Yaitu tujuannya memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia untuk membantu Jepang dalam Perang Asia. Itu tujuan dibentuknya Putra. Tapi pada kenyataannya, Putra tadi itu dimanfaatkan oleh para tokoh tadi untuk melakukan konsolidasi dengan tokoh perjuangan lainnya. Ya, jadi dimanfaatkan. Dia nggak mau lagi ya, mau dijajah lagi oleh negara lain. Oke, karena menurut Jepang ya, Putra tadi itu merugikan Jepang ya, sehingga Jepang membuat lagi organisasi yang dinamakan Jawa Hokokai. Jawa Hokokai itu dibentuk tanggal 1 Januari 1944, dipimpin oleh pejabat Jepang ya, jadi bukan pejabat Indonesia lagi. Tujuannya apa? Yaitu menggalang dukungan untuk rela berkorban demi pemerintahan Jepang. Ini Jawa Hokokainya. Nah, di dalam tradisi Jepang, kebaktian ini memiliki 3 dasar, yaitu pengorbanan diri, mempertebal persaudaraan, dan melaksanakan sesuatu dengan bakti. Ya. Oke, sekarang kita ke organisasi terakhir, yaitu Masyumi. Masyumi ini adalah salah satu organisasi Islam yang ada di Indonesia. Ya. Jadi sebelum namanya diganti Masyumi, ya, namanya itu adalah MIAI, yaitu Majelis Islam A'la Indonesia. MIAI ini sebagai organisasi tunggal Islam golongan orang-orang Islam. Ya, jadi MIAI ini sudah ada sejak zaman organisasi pergerakan nasional zaman dulu. Kemudian MIAI ini mendapat simpati yang luar biasa dari kalangan umat Islam. Ya. Sehingga pada bulan November 1943 MIAI ini dibubarkan. Kenapa dibubarkan oleh Jepang? Karena Jepang itu merasa sangat membahayakan ya. Jadi MIAI ini menurut Jepang itu membahayakan bagi Jepang, makanya dibubarkan dan diganti dengan Masyumi. Ya, Masyumi ini apa? Yaitu Masyumi ini Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Oke, ketuanya Masyumi siapa? Ketuanya yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Mas Mansur ya. Tujuannya Masyumi ini yaitu sama, yaitu untuk memikat golongan Islam supaya bisa memihak Jepang. Ya. Baik, untuk selanjutnya itu ada pembentukan organisasi semi militer. Ada Seinendan, Ujinkai, Keibodan, Heiho, dan Peta. Untuk organisasi ini kita akan bahas di kesempatan selanjutnya ya. Jadi, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat ya, tetap semangat dan rajin belajarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.